Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agustina Cantik Amboru, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas asesmen pada modul ajar kelas 4 di sekolah dasar. Yang pertama, identitas modul untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, fase B, kelas 4, bab 2 dengan materi, wujud zat dan perubahannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik memahami materi dan karakteristiknya. Yang kedua, peserta didik memahami karakteristik wujud zat. Dan yang terakhir, peserta didik memahami perubahan wujud zat yang terjadi. Selanjutnya, kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang pertama, pertanyaan pemantik yang sesuai. Yang kedua, pendekatan instruksional yang diverifikasi. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang realistis. Dan yang terakhir, portofolio peserta didik. Kesesuaian asesmen dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik dapat dilihat dalam modul ini adalah konten asesmen, bahasa asesmen, dan selanjutnya adalah format asesmen. Asesmen yang memberikan umpan balik. Yang pertama, diverifikasi tugas, rubrik penilaian yang diverifikasi, kemudian umpan balik yang diferensiasi. Yang pertama, diverifikasi tugas. Contohnya adalah dalam modul ini pertanyaan pemantik dari guru kepada peserta didik, yaitu format tabel yang harus dilengkapi. Kemudian diidentifikasi peserta didik sesuai materi yang dipelajari dan uji pemahaman peserta didik mengenai materi yang sudah dipelajari. Yang kedua adalah rubrik penilaian yang diferensiasi. Contohnya adalah dalam rubrik penilaian produk dan kriteria penilaian yang sudah dibuat oleh guru dalam modul ini. Dan yang terakhir adalah umpan balik yang diferensiasi, yaitu umpan balik yang harus disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa yang membantu mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka, seperti pertanyaan dari guru dan umpan balik berupa jawaban dari peserta didik. Jika saya menjadi seorang guru, saya akan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, kemudian kemampuan sejauh mana peserta didik memahami materi. Saya akan menyesuaikan waktu yang ditetapkan dengan tahapan proses kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga membentuk karakter yang periang, menjadi guru yang semangat saat berhadapan dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga pembawaan karakter yang semangat dari pendidik dapat membantu peserta didik termotivasi dan antusias dalam mengikuti pembelajaran.